Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syahidah Yusrona, program studi pendidikan agama Islam, mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu pada ilmu pendidikan. Peran filsafat ilmu dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan saling menguatkan untuk mewujudkan ilmu pendidikan yang ilmiah, bermakna, dan bernilai. Filsafat ilmu berperan penting dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan melalui 3 aspek utama, yaitu eksistensi, keilmiahan, dan nilai-nilai pendidikan. Yang pertama, eksistensi. Filsafat ilmu membantu menjelaskan hakikat pendidikan, tujuan pendidikan, serta peran manusia dalam proses belajar. Dengan demikian, pendidikan memiliki arah dan dasar yang jelas. Kedua, keilmiahan. Filsafat ilmu memastikan bahwa ilmu pendidikan disusun secara logis, sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui penelitian serta metode ilmiah. Hal ini membuat pendidikan berkembang sebagai ilmu yang terpercaya. Yang ketiga, nilai-nilai. Filsafat ilmu mengarahkan pendidikan agar tidak hanya mengerjakan pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter, normal, etika, dan tanggung jawab sosial peserta didik. Bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai tidak hanya bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan cara berpikir kritis, reflektif, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan tujuan filsafat ilmu, yaitu mencari kebenaran, memahami hakikat ilmu, serta menilai manfaat dan nilai ilmu bagi kehidupan manusia. Dengan demikian, pendidikan yang bermakna dan bernilai berperan penting dalam memperkuat perkembangan filsafat ilmu melalui beberapa cara berikut. Yang pertama, menumbuhkan kesadaran ontologis. Pendidikan yang bermakna mendorong peserta didik untuk memahami realitas secara mendalam. Tidak hanya menerima informasi apa adanya, peserta didik diajak bertanya, apa hakikat dari sesuatu yang saya pelajari? Misalnya, dalam pelajaran sains, siswa tidak hanya belajar fakta tentang alam, tetapi juga memahami hakikat alam, semesta, dan keberadaannya. Kesadaran ontologis memperkaya kajian filsafat ilmu tentang realitas. Yang kedua, menguatkan pemahaman epistemologis. Pendidikan yang bernilai menekankan pentingnya proses memperoleh pengetahuan secara kritis dan sistematis. Peserta didik diajak untuk memahami sumber pengetahuan, metode ilmiah, serta validasi sesuatu pengetahuan. Hal ini sejalan dengan epistemologi dan filsafat ilmu yang mengkaji bagaimana kita mengetahui sesuatu itu benar. Semakin baik proses pendidikan dalam melatih cara berpikir ilmiah, semakin kuat pula landasan epistemologis dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, menanamkan kesadaran aksiologis. Pendidikan yang bernilai menanamkan kesadaran tentang pentingnya nilai dan etika dalam penggunaan ilmu. Peserta didik tidak hanya dituntut cerdas secara intelektual, tetapi juga bijak dalam menerapkan ilmu untuk kebaikan bersama. Hal ini memperkuat dimensi aksiologi dalam filsafat ilmu, yaitu kajian tentang nilai, manfaat, dan tujuan ilmu bagi manusia dan masyarakat. Yang keempat, mendorong sikap reflektif dan kritis. Pendidikan yang bermakna melatih peserta didik untuk selalu merefleksikan pengetahuan yang diperoleh, mengkritisi kebenarannya, serta terbuka terhadap perspektif baru. Sikap ini mendorong
Lahirnya pemikiran filsafati, yaitu pemikiran yang mendalam, logis, dan terbuka, yang menjadi landasan utama perkembangan filsafat ilmu. Yang kelima, membangun kolaborasi antara ilmu dan nilai. Pendidikan yang bermakna menyatukan antara penguasaan ilmu dan internalisasi nilai kemanusiaan. Filsafat ilmu berkembang lebih kuat ketika ilmu tidak hanya maju secara teknis, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai moral, sosial, dan spiritual yang dijelaskan dalam pendidikan. Mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis? Pisau analisis juga disebut dengan ontologi, epistemologi, aksiologi. Ketiganya menjadi pembeda persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis karena mampu memotong secara tajam dan mendalam persoalan pendidikan dari 3 dimensi fundamental: ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ketiganya menjadi alat analisis yang sistematis untuk memahami hakikat, proses memperoleh pengetahuan, hingga nilai dan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ontologi. Apa hakikat realitas dalam pendidikan? Ontologi membantu kita menganalisis hakikat dasar dari pendidikan, seperti hakikat manusia, hakikat pengetahuan, dan hakikat lingkungan pendidikan. Epistemologi. Bagaimana pengetahuan dalam pendidikan diperoleh? Epistemologi mengkaji sumber, metode, dan validasi pengetahuan dalam pendidikan. Ini membantu kita menilai bagaimana proses belajar mengajar seharusnya dilakukan agar menghasilkan pengetahuan yang benar dan bermakna. Aksiologi. Nilai apa yang terkandung dalam pendidikan? Aksiologi menelaah nilai, tujuan, dan manfaat dari pendidikan. Dimensi ini membantu kita memahami apakah pendidikan yang dijalankan sudah membawa kebaikan dan kemaslahatan bagi individu maupun masyarakat. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan. Filsafat ilmu memberikan landasan berpikir kritis, sistematis, dan bernilai dalam setiap aspek praktik pendidikan. Berikut adalah contoh konkret penerapan dalam kebijakan, kurikulum, dan proses pembelajaran. Aspek pendidikan. Yang pertama, kebijakan pendidikan. Yang kedua, kurikulum. Yang ketiga, proses pembelajaran. Penerapan filsafat ilmu dalam kebijakan pendidikan. Filsafat ilmu digunakan untuk merumuskan kebijakan berdasarkan hakikat manusia, ontologi, cara memperoleh pengetahuan yang sah, epistemologi, serta nilai dan tujuan pendidikan, aksiologi. Contoh konkret: pemerintahan merancang kebijakan merdeka belajar yang berlandaskan pada pandangan bahwa setiap peserta didik memiliki potensi unik ontologi. Keputusan diambil berdasarkan data dan riset ilmiah epistemologi. Kebijakan menekan pada pembentukan karakter, kolaborasi, dan kesejahteraan aksiologi. Penerapan filsafat ilmu dalam kurikulum. Filsafat ilmu menjadi dasar dalam penentuan isi, struktur, dan tujuan kurikulum. Apa yang dianggap penting untuk dipelajari? Ontologi, bagaimana pengetahuan itu disusun secara benar, epistemologi, dan nilai apa yang ingin ditanamkan, aksiologi. Contoh konkret di dalamnya. Kurikulum disusun berdasarkan hakikat ilmu dan perkembangan zaman, ontologi. Materi dipilih berdasarkan kebenaran ilmiah dan relevansi epistemologi. Kurikulum juga menanamkan nilai moral, sosial, dan spiritual sesuai tujuan pendidikan nasional, aksiologi.
Penerapan filsafat ilmu dalam proses pembelajaran. Filsafat ilmu membimbing pendidik dalam memilih metode, sumber belajar, dan cara menilai yang sesuai dengan hakikat ilmu dan nilai pendidikan. Contoh konkretnya, guru menggunakan pendekatan inquiry agar siswa menemukan pengetahuan sendiri. Epistemologi konstruktivis. Siswa diajak berpikir kritis terhadap informasi, bukan sekadar menerima atau hakikat ilmu sebagai proses. Pembelajaran juga menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan empati aksiologi. Sekian video penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.